Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah, NIM 2119094. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih pengertian dari analisis kolerasi Kendall-Tau. Mari kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Uji kolerasi Kendall-Tau merupakan uji statistik yang dikembangkan oleh Maurice G. Kendall pada tahun 1938, di mana simbolnya adalah berbentuk seperti huruf T ya teman-teman, atau bisa dikatakan juga dibaca tau. Sutoyo 2012. Uji statistik kolerasi Kendall-Tau merupakan uji statistik yang bertujuan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih apabila skala pengukurannya menggunakan skala pengukuran ordinal. Selain itu, juga uji kolerasi Kendall-Tau digunakan bagi sampel yang lebih dari 30. Sugiono pada tahun 2011 menjelaskan bahwa kelebihan dari kolerasi Kendall-Tau itu pengujian uji kolerasi Kendall-Tau itu jumlah data atau jumlah sampel yang digunakan lebih dari 10 sampel penelitian. Lalu di sini juga sebelum menggunakan uji kolerasi Kendall-Tau, kita juga harus tahu apa syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Di antaranya, yang pertama, peneliti bertujuan menganalisis hubungan atau pengaruh kolerasi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Syarat yang kedua, uji kolerasi Kendall-Tau digunakan bagi jumlah data atau jumlah sampel lebih dari 30. Nah, di sini yang ketiga, uji kolerasi Kendall-Tau digunakan apabila jumlah data, jumlah sampel lebih dari 10. Nah, yang terakhir, syaratnya yaitu skala pengukuran menggunakan skala pengukuran ordinal. Nah, pada uji kolerasi Kendall-Tau di sini pun ada rumusnya ya, teman-teman. Rumusnya kalian bisa nanti membaca di makalah, sudah tertera. Di sini saya akan menjelaskan dikit apa sih fungsi dari simbol T, A, B, N ya. Baik, untuk simbol T tersebut menjelaskan bahwa koefisien kolerasi Kendall-Tau yang besarnya -1 kurang lebih dari T. Kurang lebih dari 1. Mungkin nanti bisa dilihat ya untuk lebih jelasnya di makalah. Nah, untuk lambang A, simbol A, jumlah ranking atas. Untuk B besar ya, dan A besar itu. B besar jumlah ranking bawah. N kecil jumlah anggota sampel. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan pengertian dari analisis kolerasi Kendall-Tau. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama yang telah memaparkan sebuah materi mengenai pengertian korelasi Kendall-Tau. Di sini saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan, nama saya Durmam Duhayati dengan NIM 2119107. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi kedua, yakni mengenai langkah-langkah atau cara mengetahui korelasi Kendall-Tau. Untuk menghitung koefisien korelasi ini dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, tentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yakni di sini ada keterangan H0 itu merupakan sebuah tidak ada kesesuaian ranking yang dibedakan oleh
X dan Y dalam sebuah populasi. Yang kedua itu ada H1, yakni ada kesesuaian ranking yang diberikan oleh X dan Y dalam sebuah populasi. Yang kedua itu tentukan tingkat signifikan delta. Yang ketiga, hitung statistik dengan uji dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu, berilah ranking pada masing-masing variabel X dan Y dari angka 1 hingga N. Kemudian yang kedua, susunlah N subjek sehingga ranking X untuk subjek-subjek itu ada dalam urutan wajar seperti 1, 2, 3, sampai N. Kemudian bandingkan setiap nilai Y satu demi satu dengan nilai yang ada di sebelah kanannya. Bila urutannya wajar, konkordan beri nilai 1. Sedangkan bila urutannya tidak wajar, diskonkordan beri nilai -1. Kemudian selanjutnya itu tentukan jumlah konkordan C dan diskonkordan D. Hitung nilai S yang diperoleh dari C sampai D. Kemudian yang terakhir ada hitung nilai statistik T. Kemudian yang langkah-langkah yang keempat itu buatlah keputusan terima atau tolak H0. Yang kelima, membuat kesimpulan. Di sini sudah dijelaskan mengenai contoh dan pembahasannya. Lebih ringkasnya nanti bisa langsung saja ke makalah atau PPT yang kami buat, karena di sini ada sebuah tabel dan pembahasan yang mungkin tidak bisa saya jelaskan. Saya akan menjelaskan materi tentang prosedur korelasi Kendall-Tau. Prosedur yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Prosedur yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Prosedur yang ketiga yaitu menentukan statistik uji dan hitung. Dalam menentukan statistik uji dan hitung terdapat beberapa langkah, yaitu susunlah pasangan-pasangan X, Y dalam kolom menurut besarnya nilai X dari nilai Y yang paling kecil. Dalam hal ini, nilai X berada dalam urutan yang wajar. Langkah kedua, bandingkan setiap nilai Y satu demi satu dengan setiap nilai yang ada di sebelah bawahnya. Ketiga, tetapkan P sebagai banyaknya pasangan berurutan wajar dan Q sebagai banyaknya pasangan berurutan terbalik. Keempat, hitung S sebagai selisih antara P dan Q dengan rumus S sama dengan P min Q. Yang kelima, hitung statistik uji koefisien korelasi dengan rumus T hitung S per N dalam kurung N min 1 per 2. Prosedur keempat yaitu menentukan wilayah kritis. Prosedur kelima, membuat keputusan H0 diterima atau ditolak berdasarkan nilai kritisnya. Prosedur yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Apabila terjadi angka yang sama, maka statistik uji Kendall-Tau mengalami koreksi atau perbedaan rumus. Prosedur analisisnya yaitu pertama, susunlah hasil pengamatan dalam urutan yang wajar atau meningkat menurut besarnya nilai-nilai X. Kedua, untuk pasangan-pasangan dengan nilai X yang sama, yang disusun meningkat adalah nilai-nilai Y-nya. Ketiga, hitunglah banyaknya pasangan Y yang berurutan wajar dan banyaknya pasangan Y yang berurutan terbalik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun jangan memperbandingkan nilai-nilai Y yang pasangan nilai X-nya sama. Keempat, hitunglah statistik uji Kendall-Tau dengan menggunakan rumus seperti yang sudah dijelaskan di dalam makalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Riviva dengan NIM 2119082 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu contoh kasus penggunaan analisis korelasi Kendall-Tau, yang dimana statistik uji Tau Kendall yang juga merupakan ukuran keeratan hubungan antar dua peubah adalah TIS sama dengan S per N, N-1 per 2.
Dalam hal ini, N adalah banyaknya pasangan pengamatan X dan Y. Untuk mendapatkan nilai S, harus melakukan beberapa prosedur atau langkah. Yang pertama yaitu urutkan pasangan pengamatan XI dan YI dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan peubah X, sehingga X dikatakan dalam natural order. Yang kedua, bandingkan setiap nilai Y dengan nilai Y yang ada. Di bawahnya, satu pasang nilai Y dikatakan konkordan natural order apabila nilai Y yang di bawah lebih besar daripada nilai Y yang di atas. Jika sebaliknya, katakan bahwa pasangan nilai Y adalah discordan atau reverse natural order. Yang ketiga, nyatakan banyaknya Y yang konkordan sebagai P dan discordan sebagai Q. Yang dimana yang poin keempat yaitu S sama dengan P min Q. Yang selanjutnya yaitu TIS. TIS itu kan jika ada nilai yang sama atau TIS baik pada peubah X maupun Y, direkomendasikan untuk menghitung ulang nilai TIS dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu urutkan pengamatan secara ascending berdasarkan peubah X, lalu dalam pengamatan X yang sama urutkan pengamatan Y secara ascending, hitung banyaknya pasangan nilai Y yang konkordan dan banyaknya pasangan Y yang diskordan. Nah, jangan bandingkan nilai Y yang berada pada X yang TIS. Yang ketiga yaitu hitung banyaknya pasangan nilai Y yang konkordan dan banyaknya pasangan Y diskordan. Lalu jangan bandingkan nilai-nilai Y yang berada pada X yang TIS. Yang keempat yaitu jika terdapat banyak sekali TIS, nilai TIS dapat dihitung kembali dengan rumus yang sudah tertera di makalah. Yang contoh di sini ada contoh. Nah, berikut ini adalah data tinggi dalam cm dan data berat dalam kilogram badan beberapa mahasiswa dari suatu kelas. Hitunglah nilai tahu kendal antara tinggi dan berat badan tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa tinggi dan berat badan itu saling bebas? Di situ sudah tertera ya, ada tabel-tabelnya yang mungkin bisa dilihat sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu uji korelasi kendal tahu menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Isikan sesuai dengan data, name, ekonomi dan manajemen, tipe, numerik with 8 desimal, 0 label, nilai ekonomi dan nilai manajemen, values 1 rendah, 2 cukup, dan 3 tinggi, dan 4 itu sangat tinggi. Missing, non, kolomnya itu 8, alik, right, measure, ordinal, roll, input. Langkah yang kedua yaitu copy paste data yang sudah disusun di Microsoft Excel ke menu data view SPSS. Yang ketiga yaitu klik analysis, correlate, bivariate. Langkah yang keempat itu ditampilkan bivariate correlation, masukkan seluruh variabel atau nilai ekonomi dan nilai manajemen ke kontak variabel. Correlation coefficient, centang kendal tahu, B dan Spearman, test of significance, centang to tilde, centang flex significant correlation, klik OK. Di situ sudah ada gambarnya, bisa dilihat sendiri. Lalu yang kelima itu hasilnya akan muncul, yang dimana hasilnya itu sudah terdapat di makalah ya. Sekian untuk penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.